Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dr. Hajah Wahyu Suprapti MM MPSIT selaku pembimbing yang saya hormati, Bapak M Fatwadi STMT MSc selaku penguji yang saya hormati. Perkenalkanlah, nama saya Rigen, Kepala SDN 3 Tengger, Kecamatan Saleh, Kabupaten Rembang. Di sini selaku mentor dari Mbak Dian Ayu Widayanti SPD dalam melaksanakan aktualisasi pada sekolah kami. Segala puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah menganugerahi kita rahmat, hidayah, inayah berupa kesehatan dan lain-lainnya yang tidak kita bisa hitung satu persatu. Sholawat serta salam marilah senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita tunggu syafaatnya baik di dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan memberikan testimoni tentang pelaksanaan aktualisasi Latsar Mbak Dian yang berjudul pembuatan media flashcard dengan dalam rangka meningkatkan minat belajar siswa pada tema kegiatanku di siswa kelas 1 SDN 3 Tengger, Kecamatan Saleh, Kabupaten Rembang. Rencana telah disusun dan dikonsultasikan kepada saya tahapan demi tahapan, dan saya telah menyetujuinya. Dengan beberapa hasil konsultasi yang perlu ada perubahan-perubahan, baik itu jadwal, karena memang kesibukan saya selaku kepala sekolah yang mengampu 2 sekolah. Setelah jadwal tersusun, tahapan demi tahapan dilaksanakan Mbak Dian dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, dengan dedikasi yang tinggi dalam rangka mensukseskan kegiatan tersebut. Alhamdulillah, kegiatan tersebut berjalan dengan lancar, dengan tertib, sesuai jadwal yang telah Mbak Dian susun bersama saya. Dan alhamdulillah, kegiatan tersebut membawa hasil yang begitu manfaat, baik bagi Mbak Dian sendiri selaku peserta latsar, baik kepada siswa, kepada sekolah, maupun kepada guru-guru yang lain. Untuk siswa yang selama ini masa pandemi, ya, siswa sangat atau bisa dikatakan belajar online di rumah dengan hanya metode yang itu saja. Kebanyakan malah hanya dikirimi soal untuk dikerjakan anak di rumah oleh guru-gurunya. Betul-betul minat pada anak itu menurun. Bahkan banyak sekali bahkan anak-anak yang seolah-olah acuh. Kebanyakan waktu yang ada daripada belajar digunakan untuk bermain game saja.
Tetapi setelah PTM meskipun terbatas dan Mbak Dian melaksanakan kegiatan ini dengan media kartu flashcard ini, anak-anak terpancing kembali ya, untuk minat belajar itu tumbuh dengan baik, karena memang di masa anak yang masih masa bermain, permainan yang bermanfaat ini bisa menunjang minat mereka untuk kembali bergairah belajar. Hal ini ditunjukkan dengan antusias siswa dalam mengikuti pelajaran. Bahkan cenderung anak berebut untuk bermain terlebih dahulu. Namun dengan strategi dari Mbak Dian yang telah disusun bisa mengatasi antusias anak dalam bermain berebut itu bisa digilir dengan baik, dan terbukti bahwa dengan minat belajar yang meningkat yang tinggi, anak-anak tersebut bisa mendapatkan hasil yang baik karena gairah belajar yang kembali semangat. Kemudian yang kedua, bagi guru yang lain, guru-guru yang lain setelah melihat kelas yang dipegang Mbak Dian ini kembali semangat, maka guru-guru yang lain pun terpacu untuk tidak mau kalah. Karena kalau kelas yang lain itu sepi, ya melihat kelas itu dan anak-anak inginnya berlarian melihat pembelajaran di kelas 1, maka guru-guru yang lain pun semangat untuk menciptakan pembelajaran yang lebih kreatif, pembelajaran yang lebih inovatif. Hal ini ditunjukkan yang selama ini LCD hanya menganggur di lemari digunakan oleh guru-guru yang lain, bahkan sampai hampir berebut, dan saya harus mengaturnya untuk penjadwalan penggunaan LCD sehingga teman kelas-kelas itu merata. Pembuatan alat peraga pun guru-guru yang lain juga tidak ketinggalan, sehingga di sekolah kami ada alat-alat peraga baru yang dibuat oleh guru dan dilaksanakan dengan baik. Kemudian bagi sekolah, terima kasih dengan apa yang dilakukan oleh Mbak Dian ini, sekolah menjadi lebih tahu kebutuhan sekolah. Kita rencanakan bersama kebutuhan sekolah dan kekompakan guru-guru terjalin, sehingga sekolah diharapkan dapat menata ke arah yang lebih baik. Inilah manfaat yang dilaksanakan oleh Mbak Dian dalam pelaksanaan aktualisasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kekhilafan, saya mohon maaf. Semoga apa yang dapat saya sampaikan ini bermanfaat bagi semua, khususnya bagi Mbak Dian sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.